Hancur korban juga itu. Melodok kabeh gini. Bener tuh beli gitu. Ini saya tidak lagi mengarahkan pikiran Anda untuk memberikan kebebasan kepada anak-anak kita untuk memilih agama. Bukan begitu maksud saya. Paham kan? Anda berupaya mencegah jangan sampai anak Anda kawin dengan orang yang beragama lain. Itu dalam kewenangan orang tua, punya otoritas. Karena ngerasa ngelirakan, ngerasa ngopeni, ngerasa jajani. Jadi punya hak tagih, ya kan begitu. Tetapi ketika sudah dihalangi, dia akhirnya kabur, kawin lari, ya sudah selesai. Bukan harus Anda menyiram anak dengan air panas sehingga menjadi cacat seumur hidup. Kalau anak itu kawin dengan agama lain, Anda sebut sebagai dosa besar. Kalau membuat anak Anda menjadi cacat seumur hidup, atau bukan, apakah enggak dosa juga? Iya kan? Saya sangat mengerti ketika Anda menangis terseduh, sedih akan anaknya yang telah keluar ke dalam agama lain. Itu adalah hak Anda. Ingatlah, innallaha yahdi may yasha wa yudillu may yasha. Jangan menjamin harus anak saya masuk surga semuanya. Paham lagi nih? Nah, makanya yang penting adalah mewaspadai supaya jangan sampai terjadi itu. Ya tolong titipkan anak, didikan anaknya sampai ku sing bener. Umpamane non ya ujung-ujungnya menjadi satu kesulitan. Sebetulnya Kanjeng Nabi juga memberi peluang ya kawin antar agama itu. Dan beliau buktikan dengan dirinya, dia kawin dengan perempuan Yahudi, dengan perempuan Nasrani. Itu adalah sebagai bukti syariat boleh kawin antar agama asal kafir kitabi, ya kan? Tetapi ditafsirkan oleh kiai-kiai kita itu mah Yahudi Nasrani pada zaman dahulu kala, sebelum terjadi penyimpangan. Kalau Yahudi Nasrani sekarang kan sudah menyimpang semua. Saya tanya, sejak kapan mereka itu menyimpang? Coba tahun pira menyimpang itu? Yang agama Kristen itu sejak Nabi masih ada sudah Trinitas ya. Paham beli sih. Jadi pribadi pasannya yang menembakin pasannya. Ya saya pengen lah. Iya, jadi itulah makanya jadi ya nabinya saja sangat menghormati agama-agama lain. Lah kenapa andanya tidak ngincilin Kanjeng Nabi? Paham bikin sih? Ngomong sih. Ya kembali lagi persoalannya. Ketika Anda mengklaim Islam sebagai agama dakwah, agama universal, Nasrani agama universal, sehingga terjadi rebutan lahan, mungkin saja terjadi tumpang tindih tanah garapan, ya kan, bandingin dingin. Yang ada itu adalah fastabiqul khairat, kita berbuat baik kepada masyarakat, tolonglah mereka yang susah, kasih makan yang lapar, yang sakit diobatin, yang bodoh diajarin, yang susah ditolong. Itu kita berdakwah seperti itu, bagi-bagi beras. Mereka bagi-bagi Indomie, silakan. Bagi Indomie 2 kilo, 2 bungkus, kita 3 bungkus, ayo. Karena bagi penemarane berobat gratis, kita pun bagi berobat gratis, pas ditambah uang sakit. Ayo maning. Karena bagi rumah RSS, kita bagi rumahnya RSSSS. Maka SAK ke rumah sangat sederhana, susah soncor. Ukurannya 1,5 kali 1,5. Jadi ketika mereka berdakwah, masing-masing agama berdakwah dengan berbuat baik kepada masyarakat, nantinya yang makmur masyarakat, tahu nggak? Bakakin masyarakat jadi bonyokin mau kenen mah. Dia ngumbangi, ya tambah keder masyarakat makan. Pengung tadi. Itu masalahnya. Dan nanti di penghujungnya, ini begini kadang-kadang menjadi masalah tuh.
masing-masing agama, bahkan masing-masing sekte dalam satu agama sekalipun, agama Islam, itu adalah mengklaim bahwa semuanya sesat. Yang benar hanya saya, dan yang bisa masuk surga hanya golongan saya. Golongan lain golongan sesat yang nantinya masuk neraka. Jadi sing manjing surga ku pirang gelintir wanita. Jadi seolah-olah ada harapan pengen mah aja anak wong bisa manjing surga sing kira-kira kita baik mau memonopoli surga. Nah ini monopoli surga itu bukan antar agama, antar sekte dalam satu agama pun terjadi. Lah ya justru karena itu saling menyesatkan yang satu dengan yang lain. Maka ke depan marilah kita belajar. Saya jarang mengatakan toleransi itu. Kadang-kadang pengertiannya berbeda. Ada satu keengganan. Ya minimal gini aja lah, mari kita hidup rukun dan damai. Ya kan, bahwa kita punya agama yang berbeda-beda, kita punya sekte berbeda-beda, tapi rumah kita kan satu, yaitu negara Indonesia. Ya sudah, sekarang kita nggak usah ribut bagaimana supaya agamanya sama, tinggal bagi tugas saja, siapa ngepel, siapa membasuh, siapa nyetrika, siapa liwat, ya beli, supaya rumah yang kita tempati ini menjadi nyaman. Itu aja kok susah banget sih. Ya persoalan yang di akhirat, ya empu kita mau berukin siapa sih selamat di antara kita nih. Saya sendiri juga sampai sekarang tidak yakin betul bahwa saya akan selamat, karena saya tahu persis betapa saya ini masih jahatnya. Ngerti berarti siapa sih? Ya artinya kan kita pantas tak beli sama di surga makanan itu. Tulis surga di tuku karo sembayang pantas beli, keurup beli ini. Sira pengen gawe rumah, sarane joget lagi tak celekin dok jadi beli rumah jengkang yang jadi beli rumah iya pida regane sujud deh sira kok suruh ngomong gak gawe rolisan belah suruh pasang tarif sujud semene ruku semene kan enggak anyang-anyangan karo Gusti Allah kan kali tinggal bargaining tuh karo Gusti Allah pribadi sarannya kan entah maksudnya. Iya jadi saya kira begini, saya percaya nanti di akhir hayat nanti semuanya itu minggir, ya harta, ya amal, ya anak, ya turunan, ya ilmu, semuanya yauma la yanfa'u malu wala banun, ujung-ujungnya illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang baik. Saya kira yang sama itu orang yang hatinya baik. Hati yang baik itu tidak pernah mengklaim kebaikan. Kenapa? Banyak amal pun bisa menimbulkan kesombongan. Ya iya. Dan tetap kita adalah di hadapan Allah harus pada posisi nol, yaitu tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Semuanya adalah karena karunia Allah. Jadi nanti kalau kamu masuk surga dan saya doakan masuk surga pun nanti bukan karena amalmu, hanya semata-mata karena kebaikan Allah saja kok. Iya, ketika engkau bangga dengan amalmu, taksir regane pira. Kanggo nyedot ambon-ambon suarga bega jurung cukup gini. Lama sirang galdina sembayang sampai patoke bundas. Sodako sampai takang semlarate. Gada-gede samuntuke. Tetap kalau di total dihargai, ya kan gitu. Masa cukup pak anggo tuku suargaku. Andil beli. Lamun sira ning cangkingan tempatnya cewek gawa duit 500 perak dikeguyu beliin sih. Teh botol pira regane kana? 20.000 teh botol. Bareng sira mau gablek 500 perak. Ya aja ngisi-ngisinaken kini. Non? Iya kita matakon nih gitu.
gada gede dikali pirarganya serok. Ya iya. Semonoga gada gede ke macane salah kabeh. Ya rojak. Terus priben. Ya rojak priben man. Roza kuya, apa ya rojak kuya? Ya rojak kuya, kan gitu. Astagfirullahalazim. Mana loroh aku ya? Astagfirullahalazim. Mana loroh aku ya? Bukan sisa telu bae. Astagfirullahalazim. Kan kasisan. Papat be hasisan. Yang ada kan astagfirullahalazim. Bukan astagfirullahalazim. Anak pindah aku. Iya, ning tajwid wa ana aturannya. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang gak boleh, roh ada papat sih kono. Roh kan tasdid beli. Iya, ya roh sepeda sebenarnya. Ar-Rahmanir. Boleh enggak? Nir. Aja nir. Iya, waladdallin. Aja waladdallin. Masyaallah. Lamanya 30 gini. Kayak tertemen bukan. Lah ya iya, nyong masa beli peta, nyeluk bayaran geding konon. Beli ditampak pakai untung gini. Nyong bakal rozaku arane Gusti Allah. Ngundang aran bicetak apa beli log dog jakin ki. Nyong kita arane Abdus Sakur. Log dog beli ki. Ngesakur jadi sakur. Abdus Sakur kan. Aksowak ya. Iya, tek ocek sing yang selama ini kamu banggakan amalmu, ibadahmu, maksudnya seremoni tak buyak ke. Ternyata ya masih ake uler barangnya. Bulannya ajang lamun surga maning lah. Masih mending sering-sering jaluk pangapura bani gusyaallah ke. Pikir-pikir mah. Jangan terlalu take for granted, yakin betul masuk surga. Ya sembayang. Sing takbire Allahu Akbar. Allah siapa? Mana maling Allahu Akbar. Mana maling Allahu Akbar. Mana maling Allahu Akbar. Yung durungan na sing petah nyebut arane pangerane begakin ki. Iya tak boleh. Ya iya kan. Coba Allah, 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 nun, Allah. Ana beli oku. Baka alif ki, maksudnya hamzah ki, alif hata, alif kasro, alif doma, a, i, u. Ana beli ya langka Arab mah. Kusuk Al-Fatihah. Mending pun mah. Sa'ulillahi lahumul Al-Fatihah. Ning speaker na gini. Ning masjid dhuwur ka. Maning-maning sa'ulillahi lahumul Al-Fatihah. Do lahumul Al-Fatihah. Lahumul Al-Fatihah. Jannatul Saiful Husnul non Al-Fatihah. Iya. Ya aku mau boro-boro tak bayar. Orang tak tuku-tuku acan. Justru karena itu. Jadi kalau kita mau mengupas kesalahan-kesalahan kita seabrek-abrek yang saya tidak sadar. Ini pun saya melihat kesalahan orang lain.
Tetapi orang lain juga lebih waspada melihat kesalahan-kesalahan saya. Ya kan begitu. Jadi ujung-ujungnya emang kone boro-boro mending surga. Padu asal dorakan di pangapura begawe suntuh. Wis lah jenang pur-puran baik gitu. Iya, dorakan di pangapura tapi amalan langsung diterima. Ayo, suaranya kan neraka. Mancingnya konek. Pur-puran baik. Ya pur-puran. Kalau kita pada status nol saja itu sudah sangat beruntung sekali. Iya, iya. Nah ini masuknya di mana tuh nanti itu? Di surga tidak, di neraka tidak ya? Apa namanya tuh? Hmm? Ana sing anu kong. Larane apa? Apa? Larane? Al-Araf. Al-Araf. Ya artinya lamun beli mancing mung ning jaba bae ka delang wong seneng delang bidadari ayu-ayu kita mah bagian nyawangi wong ayu-ayu gak cukup seneng kita bagian bagian beli umat pada lagi begawis lumayan kan. Oh, udah dibaca cilik ya ya ya. Ya tuh fa'alihim bildan mukhalladun. Ya, anak-anak yang abadi tadi mukhalladun tuh anak-anak kecil yang abadi kecilnya dan abadi lucunya. Anak kita kan kini kan lagi lucu-lucu nih, awab ke. Ini kan nyemengit ini. Karena di sorga mah lucu terus gitu. Makanya itu yang memutar-mutar dikelilingi oleh anak-anak yang lucu-lucu terus selamanya. Yatufu alihim wildan mukhalladun. Ya, dikelilingi oleh anak-anak kecil yang lucu-lucu yang abadi kelucuannya. Itu maksudnya begitu. Duh ini surga anak bodoh beli. Anak beli. Ya anak. Ya bakal wis pegel ya termenungnya pengen kemoyo. Ngundang bodoh. Ya anak bodoh juga. Ngundang-ngundang ke Ramli, ngundang-ngundang ke Joni kan. Ya ada. Tarling kan lebih tarling. Ya anak. Sida ning dunianya setengah tarling. Ning sorga anak tarling. Anak. Nih anak. Yang arak beake di sorga mah. Itu salah satu kenikmatan di sorga. Digambarkan mereka minum arak kok. Terbuai kan. Paham beli? Bidadari yang putih melok-melok. Denok, demplo, bapuk, ngelob, matane blorok-blorok, wahurud ain, matane blorok-blorok. Lam yam susuna insu walajan sing masih ting-ting belum pernah disentuh oleh manusia dan oleh jin. Waduh, begitu gelok banyunya katan makan nunggu kelesar saking bening ya. Ya itu kan ya seperti itulah kira-kira. Ya makanya. Berarti tapi kan diakui bahwa arak kenikmatan kan. Cuma ya gitu ketika watabyaddu wujuhuhum orang surga mukanya putih yang di neraka wataswaddu wujuhum orang Afrika marah ya kalau begitu surga juga diskriminasi juga bagaimana. Dan tetap mengatakan bahwa putih lebih hebat dari hitam ya kan ya iya. Nah ketika mereka menjadi pemangku agama mereka mengatakan orang yang di surga itu wataswaddu wujuhuhum yang di neraka watabyaddu wujuhum yang di neraka wajahnya putih yang di surga wajahnya hitam color ya berwarna ya hitam adalah manis gitu. Maka putih anyep iya masanya ke wong ireng nang anget dong rasanya apa anget wong ireng kok ya, jadi di situ seperti ada nilai bahwa hitam adalah superior kan begitu lah ya iya makanya
Jadi nanti pada akhirnya sorga-sorga yang kita idam-idamkan itu sendiri jangan secara letterlek. Pokoknya gini, pokoknya segala kenikmatan yang kamu inginkan ada, apa saja. Di sini saya yang senangnya musik-musik slow, ya nanti kita akan menemui Celine Dion di sana, ya kan? Iya, ada suara Malay bidadari yang suaranya persis kayak Mariah Carey. Iya, ya. Boleh nggak kita menghayalkan di surga ada nyanyian yang kayak Mariah Carey? Boleh aja, mengapa tidak? Iya, itu, itu ya artinya bahwa surga itu silakan Anda berimajinasi apa yang menjadi hobi Anda, kesenangan Anda, pujaan Anda di surga akan Anda dapati semua. Itu saja selesai kok. Ya, saya kira juga ketika surga digambarkan dalam Al-Quran, itu tetap secara lokal mempertimbangkan selera lokal. Jadi saya beranggapan lagi, surga pun ketika diceritakan dalam Al-Quran juga mempertimbangkan selera lokal. Karena di Arab itu padang pasir, yang sangat indah dalam pikirannya adalah taman yang indah di mana sungai-sungai mengalir, kan begitu. Wong Trimayu nggak beli senang dapat dalam kaliku. Nggak tahun banjir dulu sudah maning. Lah ya. Nah, begitu di sorga banyak bercerita tentang bidadari-bidadari. Ya memang secara lokal di negeri Arab perempuan itu merupakan sesuatu yang wah. Iya, kalau orang bisa kawin, wah, itu apa? Larang regane nih kan nama. 4 kilo emas ya mas kawinnya ku. Ya makanya kayaknya manyong 15.000 kalau seperangkat salat sholat sih. Ya tidak begitu tertarik dengan perempuan tuh. Tuh ini cangkirnya betul gelitik. Orang yang jarang lihat perempuan, yang nafsu seksnya terlalu tinggi, itu yang mendambakan bidadari. Nanti bikin itu kan lokal persoalan. Jadi ya artinya bahwa surga tetap harus bersifat universal, yang siapa saja. Maka itu masalah surga silakan Anda berimajinasi secara bebas. Yang penting asal tidak mengurangi kebesaran Allah saja. Kalau masalah menghayali kenikmatan, mangga. Bukan sudah pengen ngayali bidadari 400 dijejer. Lumah kabeh kun ka guling, jelep, mangga. Oli berapa apa? Coba bidadari 400 dijejer, lumah kabeh. Sirane muter beli. Jebalik, ngayal kah? Boleh, gak apa-apa. Tetapi setelah itu kira-kira ya memotivasi sirana ki sembayangnya tambah bekal. Kira-kira ya beli aja tuli makan cangkingan. Itu silakan saja kan begitu persoalannya. Mendorong kita ya supaya kita meningkatkan pengabdian kita kepada Allah, itu saja persoalannya. Ya saya kira iming-iming surga kan tujuannya untuk ke sana supaya kita terdorong untuk berbuat baik. Awas, terdorong untuk berbuat baik. Ada orang susah kita tolong, ya kan begitu. Orang sakit kita obati, orang yang bodoh kita ajarin, orang tersesat kita tegur, kan begitu. Ya anak-anak, ponakan-ponakan yang pintar-pintar nggak bisa kuliah ya kita biayai semuanya. Pokoknya kita berbuat baiklah kepada siapapun. Ya kan begitu, terdorong. Karena kita ingin masuk surga. Surga itu adalah masuknya dengan kebaikan kita, kebaikan dari hati yang baik. Kalau hatinya tidak baik, percayalah apapun yang dilakukan tidak akan baik. Orang yang hatinya tidak baik, apapun yang dilakukan tidak baik. Tapi orang yang hatinya baik, apapun yang dilakukan menjadi baik semua. Karena keluar dari hati yang baik. Ya kan begitu persoalannya. Karena amal pun akan dipilah satu berdasarkan kepada motivasi. Dan motivasi itu tumbuhnya dari hati sanubari kita. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Tergantung niatnya orang mah.
Ya kan ya telur cewek, ya kelaya mana? Cari harta, kelaya mana? Kan begitu. Mencari ridha Allah, ya kelaya mana? Semua orang itu terdorong oleh niatnya itu sendiri. Makanya kenapa pakai innama lil hasri? Makanya nilai amal itu hanya berdasarkan pertimbangan kepada motivasi. Makanya innama itu lil hasr, bahwa betul-betul motivasilah yang sangat menentukan, yang paling menentukan terhadap kualitas amal kita itu. Saja persamanya. Ya, makanya kenapa disebut dengan fahijratuhu? Hijrah itu kan gerak, berpindah. Itu artinya menunjukkan psikomotorik yang bisa menggerakkan kita untuk berbuat. Makanya fahijratuhu ilallahi wa rasul fahijratuhu. Jadi memang Rasulullah sangat cerdas sekali. Yon? Iya, kita begitu. Kok hijrah? Ya iya. Nah, orang kadang-kadang saya pernah mendengarkan orang ceramah menerangkan makna hijrah. Aduh, hijrah itu apa? Ngalih, pindah dari kejahatan menjadi, ya pribadi ngalih. Apa mana pun ngalih rumah begal di sana mana? Begal ini baca ngalih rumah ke? Pernah beli baca ngalih rumah? Ya begal. Pemenang ngontrak ngalih mana mau kayak manuk. Rabbana auzi'ana أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.